Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat digelar hari ini di rumah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Rekonstruksi menghadirkan 5 tersangka, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Total ada 78 adegan yang direka ulang. Rekonstruksi adalah proses reka ulang dari peristiwa pidana yang diduga dilakukan tersangka dengan menghadirkan saksi-saksi. Tujuannya meyakinkan penyidik bahwa keterangan para saksi dan tersangka yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar. Rekonstruksi di TKP ini diyakini akan membuka fakta terkait peran-peran tersangka. Rekonstruksi digelar di 2 tempat, yakni di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan lokasi pembunuhan Brigadir Yosua, Kompleks Polri Duren 3. Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, selain dihadiri penyidik dan jaksa penuntut umum, rekonstruksi juga mengundang Kompolnas serta Komnas HAM. Sebelumnya, upaya pengaburan fakta kasus terbunuhnya Brigadir Yosua dilakukan Verdi Sambo dengan menghilangkan sejumlah barang bukti. Skenario busuk itu terbongkar setelah salah satu tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Richard Eliezer menyebut tidak ada insiden tembak-menembak, namun penembakan terhadap korban yang dilakukannya atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sebagai dalang pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, dan 56 KUHP. Mantan Kadif Propam Polri itu terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Namun semua jeratan pasal itu masih akan diuji melalui meja hijau. Namun setidaknya reka ulang pembunuhan Brigadir Yosua adalah pengungkapan fakta nyata jelang persidangan. Selain mengikuti rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, para tersangka memperagakan 78 adegan di 2 lokasi. Reka ulang pembunuhan berencana Brigadir J ini mengurai fakta nyata jelang persidangan. Saya Jatur Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sudah selesai dilaksanakan tadi sore. Rekonstruksi dilakukan selama 7,5 jam. Seluruh rangkaian di 3 TKP sudah diperagakan dan menghadirkan pihak eksternal guna menjamin transparansi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Hari ini 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi dengan memperagakan 78 adegan. Di tengah berkas yang masih belum lengkap karena jaksa menilai anatomi kasus belum jelas, mampukah reka ulang menguak fakta nyata sebagai bekal menjerat Sambo di persidangan nanti. Sudah hadir bersama kami di studio Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018. Apa kabar, Prof? Baik, ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio dan juga hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Ketua Tim Penyidik kasus Marsina dan Munir. Selamat malam, Pak Anton. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin ke Pak
Gayus terlebih dahulu kalau melihat fakta yang diungkap di publik gitu. Dari sisi seorang mantan hakim agung, Anda melihatnya kasus ini sepelik apa? Ya, tentu kalau kita melihat bagaimana kegiatan publik dalam menilai keadilan di masyarakat sendiri, Ya. itu sering disebut sebagai bagaimana keadilan sosial atau social justice memandang perkara ini dan tertarik. Itu besar manfaatnya karena dia mendorong proses penegakan hukum. Dan ternyata memang banyak ungkapan-ungkapan yang diterima dalam kegiatan penyidikan sampai hari ini. Ya. Bagaimana sebenarnya rekonstruksi itu kan upaya tahap terakhir dari penyidik, kegiatan penyidik yang tentunya dilengkapi dengan interview, kemudian ada interogasi, kemudian ada konfrontasi, dan ini adalah sesi terakhir yaitu rekonstruksi. Itu melengkapi saja kegiatan dari penyidik untuk keseimbangan dengan apa yang dicuatkan masyarakat sebagai keadilan sosial, dan ini merupakan bagian dari legal justice-nya. Bagaimana secara hukum ini dilengkapi untuk dibawa ke pengadilan, ke penuntutan baru ke pengadilan. Baik, kita tahu jaksa kemarin mengatakan bahwa anatomi kasus ini belum jelas. Jadi ada hal yang perlu untuk dilengkapi oleh pihak penyidik. Anda melihat memang apa yang harus ada nampak dalam kasus ini untuk bisa menjerat Sambo dan 4 tersangka lain? Saya tertarik dengan menyikapi apa itu motif perbuatan ini harus ada. Ya, dari kalau saya memperhatikan ketentuan teori-teori hukum untuk bisa menjerat lebih jelas itu, motif harus ada. Motif adalah satu syarat ya bahwa kepastian terjadi perbuatan itu menentukan kalau ada akibat matinya orang ditembak. Apa penyebabnya? Ya, jadi, sekalipun dalam hukum pidana kan materialnya saja sudah cukup untuk bisa membuktikan adanya tindak pidana atau tidak. Tapi kewenangan hakim untuk memandang apa sih motivasi orang mau meledakkan bom di suatu tempat sebagai bentuk terorisme. Ya. Tentu ada akibat yang timbul, orang mati, tentu ada sebabnya yang menjadi keadaannya menjadi korban, adanya korban. Jadi teori syarat ini harus dipenuhi, yaitu adanya akibat, harus ada sebab, motif. Baik, dan itu Sehingga harus jelas begitu ya? Lengkap jelasnya, tidak sepenggal-penggal tapi lengkap bahwa ada motif ini sehingga terjadilah ini. Itu teknis penyidikan yang lebih menentukan, penyelidikan dan penyidikan yang sekarang berakhir dengan rekonstruksi. Ya. Ini perkap tahun 2020 bahwa diminta agar semua penyidik itu melakukan hal-hal tadi. Baik, saya ingin ke Pak Anton kalau berbicara tadi tentang rekonstruksi, mampukah tadi ada beberapa hal yang ternyata kalau dari sudut pandang hakim ini motif juga menjadi penting untuk disajikan secara lengkap oleh penyidik, Pak Anton. Betul sekali, ini kan teori kausalitas ya. Ya. Tidak mungkin ada suatu kejadian tanpa ada satu motif. Ya. Tentu saja ada alasan kenapa sebabnya FS ini sampai menembak, menghabisi. Ya. Saya kira bukan alasan yang kecil, tapi sebuah alasan yang saya kira sangat besar. Tidak mungkin misalkan gara-gara kehilangan kelereng misalkan, kemudian sampai harus menghabisi. Ya. Nah di sini ini harus diungkap. Ini jelas tadi karena Prof. Gayus adalah seorang hakim, ini dari motif ini bisa meringankan atau bisa memberatkan. Kalau memang misalkan saya hanya ingin bersenang-senang saja menghabisi seseorang, pasti Pak Prof. Gayus akan menghukum mati orang itu. Tapi ketika ada sebuah kausalitas, alasan yang memang betul-betul bisa diterima dengan akal, apalagi itu misalkan menimbulkan sebuah emosi yang tiba-tiba yang tidak bisa ditahan, mungkin saja itu bisa meringankan. Baik. Nah di sini jelas motif harus diungkap dari teori kausalitas itu. Baik, tapi yang menarik menjadi pertanyaan kemudian adalah berbicara tentang tempat kejadian. Ini ada 3 TKP yang kalau Anda, sepengalaman Anda Pak Anton, melihat sebetulnya yang menjadi titik kunci yang memang harus menjadi bekal bagi penyidik itu di mana dalam kasus ini? Ada di Magelang, kemudian di Saguling, dan juga di Duren 3. Saya kira yang paling utama adalah tempat terjadinya tindak pidana, tempat eksekusi. Itulah yang merupakan TKP utama. Adapun yang menjadi yang lain-lainnya adalah TKP penyerta. Seperti Magelang adalah TKP penyerta.
di Saguling juga TKP penyerta. Jadi yang paling utama itu ketika di TKP yang utama. Karena yang di TKP utama, kenapa sih ada rekonstruksi tadi Baik. juga sudah dijelaskan, untuk bisa melihat kejadian dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ya. Dan itu pun juga tadi kenapa mungkin PU, jaksa, kok ini kurang jelas? Ya. Karena di sini mungkin perannya itu tidak jelas. Kalau di tulisan itu kadang-kadang saya baca tulisan saja tidak jelas. Tapi dengan rekonstruksi ada kan pertanggungjawaban pidana. Prof Gayus mungkin lebih paham. Ya. Nah justru di sini untuk mendudukkan pertanggungjawaban pidana. Baik. Siapa yang 338, siapa yang 340 yang merencanakan, siapa yang 55 ikut serta, Ya. siapa yang 56 yang ikut membantu. Nah Baik. dengan demikian akan jelas ini siapa berbuat apa Ya. dengan adanya rekonstruksi. Baik. Dan juga untuk menguji, nah menguji alat bukti. Menguji Ya. alat bukti ini saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, saksi juga dengan alat-alat bukti yang lain, misalkan Baik. dengan forensik. Loh, kok ini tembakan ada 5, padahal ini keterangan juga berubah-ubah. Katanya 3 kali, katanya 4 kali. Iya. Artinya ada 2 peluru yang ini belum ada yang bertanggung jawab. Nah, ini Ya, siapa kesesuaian 2 itu peluru yang ini? kemudian Ya. direkonstruksi ya hari ini Ya, begitu. Betul, Baik. betul sekali itu. Saya ingin ke Pak Yusuf dari Kompolnas, Pak Yusuf Warsim, selamat malam. Selamat malam. Baik, Dengar ya suaranya. Terima kasih Sinyalnya atas kurang kehadirannya nih Pak Yusuf yang dari pagi mengikuti proses rekonstruksi. Catatan dari Kompolnas, apa sebetulnya yang Anda temukan dari proses rekonstruksi 78 adegan hari ini? Ya, kami dari Kompolnas telah menghadirin rekonstruksi hari ini dari adegan rumah di Magelang, adegan rumah di Saguling, adegan rumah di Duren 3. Tentu kami sebagai pengawas fungsional memantau dan menilai, kami telah mencatat. Yang pasti kan dalam kegiatan rekonstruksi hari ini dari pagi sampai sore tadi, dan saya masih dekat dengan area, baru akan menuju kembali ke kantor. Ya. Ada persesuaian dengan saksi-saksi, keterangannya dan tersangka, dan tentu ada tidak kesesuaian. Nah, kami sendiri sebenarnya apa yang dilakukan rekonstruksi hari ini terkait dengan kesesuaian transaksi dan tersangka dan ketidaksesuaian itu sebenarnya sudah kami lihat langsung dan dengar langsung pada saat sidang kode etik profesi kemarin itu sebagian. Hanya pada hari ini tentu akan lebih luas. Nah, kami telah menilai bahwa sampai sejauh ini pelaksanaan rekonstruksi berjalan secara profesional, prosedural dan transparan, melibatkan pengawas eksternal untuk memantau langsung. Ada Kompolnas, ada Komnas HAM, dan ada LPSK. Pak Yusuf, ketidaksesuaian apa yang ditemukan oleh Kompolnas? Kan tujuan daripada rekonstruksi itu kan persesuaian dengan keterangan saksi dan tersangka. Tentu di dalam keterangan itu namanya satu pembuktian, tidak mungkin apa yang dikatakan saksi diiyakan oleh tersangka. Seperti pasti apa misalnya? Tidak sesuai. Tentu yang terkait dengan seperti apa tentu belum bisa kami ungkapkan karena ini menjadi materi penyidikan yang akan disimpulkan dan yang akan dinilai oleh JPU. Nanti kami mendahului, sementara kami tentu hanya mengawasi secara fungsional. Iya, tadi di awal Prof Gayus sudah mengatakan bahwa hakim membutuhkan adanya motif yang jelas dan lengkap. Apakah itu nampak dalam rekonstruksi hari ini? Kita akan berlanjut nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa, tetap di MNC News Prime.